Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 171, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Mendengar apa yang dikatakan Ariel, Afdal sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Dia tidak menyangka Ariel begitu kuat, bisa melawan. Sekarang dia dibiarkan sendiri, bahkan jika dia dipaksa untuk menuerang, itu hanya pemukulan baginya. Dia benar-benar ingin bersikap di depan Lilia, tetapi Afdal tidak bodoh. Dia tahu dia akan dipukuli, dia tidak bisa melakukannya. Ariel, jangan berpikir bahwa kamu sangat kuat dengan dukungan keluarga Wijaya. Apakah kamu tahu siapa aku? Mengancam, ingin menggunakan latar belakang keluarganya untuk menekan Ariel, karena keluarga mereka dan saat ini keluarga Wijaya kekuatannya hampir sama. Tentu saja, setelah beberapa tahun, dana untuk proyek Harmoni mulai ditarik dan keluarga Afdal tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Wijaya. Siapa kamu? Beritahu aku. Pada saat ini, pintu ruangan terbuka, Bimo dan Rehan masuk. Melihat kedua orang ini, Afdal langsung ketakutan. Dia bisa menggunakan keluarga Afdal untuk mengancam Ariel, tapi dia tidak akan pernah berani menggunakan keluarga Afdal untuk memamerkan kekuatannya di depan Bimo. Dengan kekuatan Bimo di Bandung, keluarga Afdal hanyalah belatung. Bimo, Bos Bimo, kenapa kamu di sini? Maaf, saya tidak bermaksud membuat masalah di sini. Afdal dengan cepat meminta maaf, isi perutnya penuh penyesalan. Jika dia membunuh keluarga Afdal untuk seorang wanita, dia akan selesai sekarang. Saya hanya bisa berdoa agar Bimo tidak mengejar masalah ini. Tidak apa-apa membuat masalah di sini, tapi tidak apa-apa untuk menghancurkan kepala temanku. Kamu tidak menganggapku terlalu serius, kan? Kata Bimo dingin. Teman. Dua kata ini membuat Afdal seperti tersambar petir. Ariel ternyata adalah teman Bimo. Menyinggungnya berarti menyinggung Bimo. Wajah Afdal pucat, dan hanya ada keputusasaan dalam ekspresinya. Pada saat ini, Bimo tiba-tiba mengerutkan hidungnya. Mengipasi hidungnya dengan tangannya, dia berkata dengan ekspresi jijik, mengapa tiba-tiba ada bau busuk? Bos Bimo, pria kecil ini takut dan buang air kecil, kata Rehan dengan senyum tanpa kata-kata. Lelucon untuk berani datang ke klub untuk mencari masalah, dan berani menyusahkan Ariel. Selangkangan Afdal basah, tapi dia tidak peduli apakah dia malu karena alasan ini. Berlutut di depan Bimo, dia bersujud dan berkata, Bos Bimo, maafkan aku tidak tahu dia adalah temanmu. Maafkan aku kali ini. Bagaimana suasana hati Lilia saat ini? Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ariel akan memiliki hubungan yang baik dengan Bimo, dan kata putus asa tidak bisa lagi menggambarkan aktivitas mentalnya saat ini. Sebelumnya, karena Bimo, Stephen terpaksa minum 2 mangkuk anggur putih, yang akhirnya menenangkan masalah, tetapi sekarang dia telah menemukan masalah yang lebih besar, kali ini tidak dapat diselesaikan dengan meminum 2 mangkuk anggur. Tapi dia tidak bisa memahaminya berwarna putih. Kenapa? Ariel adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa dihargai oleh Nicholas, dan dia juga bisa menjadi teman pria besar seperti Bimo. Stephen merasakan hawa dingin di hatinya. Masalah ini jelas lebih serius daripada yang terakhir kali, tetapi keluarga Stephen akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Bos Bimo, dia memprovokasi siapapun yang salah. Saya akan meminta maaf secara pribadi, dan saya mohon Anda memberi keluarga saya kesempatan. Stephen berkata, apakah kamu tidak memiliki mata dan duduk di sampingku tanpa melihatnya? Bimo berkata tanpa basa-basi. Stephen secara subjektif percaya bahwa karakter terbesar di dalam ruangan adalah Bimo, jadi dia secara alami memusatkan seluruh perhatiannya pada Bimo. Setelah Bimo mengatakan ini, dia melihat Ariel di sampingnya. Stephen masih sangat akrab dengan Ariel. Di pesta ulang tahun Nicholas, dia melihat Ariel duduk di sebelah Nicholas dengan matanya sendiri. Baru-baru ini, semakin banyak rumor tentang Ariel di kelas atas Bandung.
Berbagai versi telah muncul satu demi satu, tetapi hanya ada satu hasil, yaitu, semua orang tahu bahwa Ariel tidak akan lagi menjadi sampah yang tidak berguna di Bandung mulai sekarang. Bahkan jika dia benar-benar sampah yang tidak berguna di masa lalu, tetapi didukung oleh keluarga Nicholas, bahkan jika dia adalah tumpukan lumpur bisa naik ke dinding. Ariel, apa yang terjadi pada putriku, aku minta maaf padamu untuknya. Kata Stephen, menghancurkan mobilku, dan temukan seseorang untuk mengalahkanku, kamu wanita, kamu bukan arogansi biasa. Ariel berkata dengan ringan. Kemarahan Stephen, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Tapi setelah bertahun-tahun, Lilia telah membuka matanya dan tahu siapa yang bisa diprovokasi dan siapa yang tidak bisa diprovokasi. Jadi dia tidak menimbulkan banyak masalah bagi keluarga Stephen, jadi Stephen membiarkannya pergi. Tapi sekarang, Stephen hanya bisa menyesali bahwa dia tidak cukup mendisiplinkannya untuk membiarkan Lilia mengalami bencana besar. Tapi ada satu hal yang Stephen tidak bisa mengerti. Lilia juga pergi ke pesta ulang tahun Nicholas. Dia jelas tahu sikap Nicholas terhadap Ariel, jadi mengapa dia memprovokasi Ariel? Lilia, permusuhan macam apa yang kamu miliki dengan Ariel? Mengapa kamu melakukan hal-hal ini? Tidakkah kamu tahu bahwa lelaki tua itu menghargai dia? Stephen berkata dengan gigi terkatup. Tentu saja Lilia tahu, tetapi setengah jam yang lalu, dia masih tidak memandang Ariel di matanya, karena dia terbiasa menjadi sombong, dan reputasi Ariel sebagai orang yang tidak berguna terlalu mengakar di hati orang-orang. Jadi dia berpikir bahwa meskipun Ariel diperlakukan seperti itu tidak masalah jika diberi pelajaran, dan Afdal dapat membantunya memikul kesalahan. Bahkan jika Ariel meminta keluarga Nicholas untuk membantu, Nicholas akan dimintai pertanggungjawaban. Dia juga bisa mengalihkan kesalahan sepenuhnya pada Afdal. Bagaimana Lilia bisa tahu bahwa bahkan Afdal akan berbalik melawannya? Terima kasih, hati-hati, apa yang kamu katakan. Pada saat ini, amarah Afdal tiba-tiba meledak. Dia tidak tahu hubungan antara Ariel dan Nicholas. Kata-kata Stephen seperti bom baginya. Ariel bukan hanya teman Bimo, tetapi juga teman keluarga Nicholas. Orang tua itu sangat menghargainya. Siapa kamu? Stephen berkata tidak puas di hadapan pertanyaan mendadak Afdal. Siapa aku? Aku benar-benar dibunuh oleh putrimu. Afdal tertawa muram, dan mau tidak mau melampiaskannya pada Stephen. Sebuah tinju mengenai mata kiri Stephen. Stephen memiliki tulang tua, bagaimana dia bisa menahan pukulan Afdal, menutupi wajahnya dan menjerit kesakitan, dan kemudian jatuh di tanah. Afdal tidak menyerah, pergi ke sisi Lilia, menjambak rambutnya, menjatuhkan kepala Lilia ke tanah, dan berkata dengan dingin, wanita terkutuk, kamu sengaja menyembunyikannya dariku, aku memperlakukanmu begitu baik. Kamu masih sengaja menyakitiku, kenapa kamu tidak mati saja? Pada saat ini, Afdal sudah gila. Nicholas paling kuat di pusat perbelanjaan Bandung, dan Bimo paling kuat di wilayah Bandung, semuanya tersinggung pada satu waktu, semua karena Lilia, bagaimana dia bisa tetap waras. Saudara Ariel, aku bodoh, aku brengsek, aku hanya bajingan. Saya mohon untuk mengampuni saya akan memperlakukan Anda dengan baik di masa depan, tolong beri saya kesempatan. Setelah mengalahkan Lilia, Afdal berkata kepada Ariel dengan tubuh gemetar. Sampai saat ini dalam hidupnya, Afdal tidak pernah merasakan rasa putus asa yang begitu kuat. Apa pendapatmu tentang seekor anjing? Kata Ariel. Afdal tertegun sejenak, lalu berbaring di tanah, bernapas dengan lidah keluar, dan berkata, Saudara Ariel, apakah Anda terlihat seperti itu? Jika tidak, saya akan kembali belajar. Rehan melihat adegan ini, mengambil napas dalam-dalam, meskipun Afdal melepaskan martabatnya, posisi masa depannya di Bandung mungkin tidak mudah. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi sahabat Ariel. Dalam pandangan Rehan, ini bukan sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang harus dibanggakan. Sayang sekali dia melewatkan kesempatan ini di kasino.
Ariel berdiri dan berkata kepada Afdal, aku akan memberimu 3 hari. Aku ingin melihat keluarga Stephen bangkrut. Karena itu anjing, harus belajar menggigit orang. Pasti akan melakukannya. Itu harus dilakukan. Afdal menganggukkan kepalanya seperti ayam. Dan kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan baut dari biru untuk Stephen. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan status keluarga Stephen di Bandung. Selama waktu ini, dia bahkan tidak menginginkan wajah lamanya, tetapi semua usahanya dihancurkan oleh putrinya. Di masa depan Bandung, tidak akan ada ucapan terima kasih di rumah. Setelah Ariel meninggalkan ruangan, Rehan berjalan ke arah Afdal dan berkata dengan ringan, aku iri padamu, mengapa orang sepertimu memiliki keberuntungan seperti itu. Pada saat ini, Afdal tidak tahu apa yang terjadi, kata-kata, saya hanya merasa bahwa itu adalah berkah untuk dapat melindungi keluarga Afdal. Bersambung.